Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 16 Juni 2023 merupakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai, dan sukacita. Semoga sabda-Mu membuka hati kami untuk mewartakan kasih di dalam keluarga, lingkungan, dan orang-orang yang kami jumpai hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 7 ayat 6-11. Sekali peristiwa, di padang gurun seberang Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih besar dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu, sebab nyatanya kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, dan karena Ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap setiap orang yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Kekal abadilah
Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4 ayat 7-16. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi penyelamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia.
Demikianlah sabda Tuhan. Ikulah kaki yang kupasang sabda Tuhan, dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 11 ayat 25 sampai 30. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Hati kudus Yesus, jadikan hati kami seperti hati-Mu. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita ya. Sukacita dan bahagia karena hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Pesta perayaan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus telah menjadi sebuah upacara penting dalam kalender liturgi Katolik Roma semenjak tahun 1856 dan dirayakan 19 hari setelah Pentakosta, yaitu hari Minggu 28 Mei yang lalu. Sebagaimana Pentakosta selalu dirayakan pada hari Minggu, pesta perayaan Hati Kudus Yesus selalu jatuh pada hari Jumat, sebagaimana hari ini, tanggal 16 Juni 2023. Hati Kudus Yesus atau Hati Yesus yang Maha Kudus adalah sebuah devosi rohani kepada hati fisik Yesus yang menjadi lambang dari cinta ilahi kepada umat manusia. Devosi ini kebanyakan dilakukan di dalam lingkungan Gereja Katolik Roma, Gereja Anglikan, dan Gereja Lutheran. Devosi ini menekankan pada konsep inti Kristiani tentang mencintai dan memuja Yesus. Asal devosi ini adalah dari rohaniwati Katolik Roma Perancis, Margaret Marie Alacoque, yang mengatakan bahwa
ia mengetahui devosi ini dari Yesus dalam suatu penglihatan. Dalam tradisi Katolik Roma, hati kudus Yesus berhubungan erat dengan tindakan reparasi, semangat untuk memperbaiki kesalahan yang selalu menempati posisi yang terpenting dan terdepan di dalam penyembahan yang ditujukan kepada hati Yesus yang paling kudus. Hati kudus Yesus seringkali digambarkan sebagai sebuah hati yang terbakar, yang berkilau dengan cahaya ilahi, yang menganga oleh luka tusukan, yang dikelilingi oleh sebuah mahkota duri dan berdarah. Terkadang gambar hati ini diletakkan di depan tubuh Yesus dengan tangan yang terluka menunjuk pada hati tersebut. Luka-luka dan mahkota duri menjadi kiasan dari apa yang terjadi pada saat penderitaan Yesus hingga ia wafat, sementara api melambangkan kekuatan perubahan dari cinta kasih. Dalam bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil hari ini diceritakan tentang cinta dan kasih Allah yang tidak pernah berakhir dari nenek moyang kita di tanah Kanaan sampai beribu-ribu keturunan hingga hari ini. Kita adalah umat yang kudus bagi Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Hati Tuhan terpikat oleh kita dan memilih kita karena Tuhan mengasihi dan tetap setia akan janjinya kepada nenek moyang kita. Maka Tuhan hadir menolong kita dalam setiap persoalan hidup yang berat. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Disinilah kita merasakan kehadiran Allah. Dibutuhkan kerendahan hati untuk merasakan cinta dari kasih Allah dalam setiap pergumulan hidup. Tantangan dan godaan yang dialami setiap individu dalam merasakan cinta dan kasih Allah berbeda-beda. Kita merasakan cinta atau benci juga dari dalam hati. Kita bisa melakukan perbuatan baik karena hati kita tergerak oleh belas kasihan, dan juga sebaliknya kita melakukan hal yang tidak baik juga dari dalam hati. Baik simpati, cinta maupun iri dan benci, semuanya muncul dari dalam hati. Pusat perasaan manusia ada di dalam hati. Ajakan Yesus dalam Injil hari ini perlu kita renungkan dan laksanakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mari semuanya, setelah mendengar renungan ini, kita memberikan waktu untuk menghormati hati Yesus yang Maha Kudus dengan berdoa litani hati kudus Yesus yang merupakan sebuah doa litani Gereja Katolik Roma. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus yang Maha Kudus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu yang memohon belas kasih-Mu
dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.